Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc bersama Rado Institute. Kita terus melaksanakan perbincangan ringan yang menarik, terutama di hari-hari libur, hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang matematik versus statistik. Nah, jadi kita tidak ingin mencoba mengadu-ngadu antara ilmu matematik statistik, tetapi dalam perbincangan-perbincangan di kampus-kampus gitu, sering disebutkan ada yang pro bahwa statistik itu harus pisah dari matematik, artinya program studi statistik harus pisah dari program studi matematik. Dan ada yang juga yang banyak mengatakan statistik itu merupakan adiknya matematik, mungkin mereka harus dalam satu prodi yang sama. Nah, ini sekitar pro kontra antara statistik matematik yang biasa terjadi dimanapun berada. Dan ini dalam dunia akademik itu sering terjadi antara pro kontra atau debat-debat ilmiah di antara beberapa keilmuan. Nah, saya ingin menceritakan bahwa pengalaman waktu berkuliah S3 di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Di situ mahasiswa-mahasiswa S3 digabung dalam suatu ruangan, disebut dengan PSD room atau bilik PSD. Malaysia menyebut bilik. Kalau kita semacam kamar atau ruangan besar. Pada suatu ketika, orang-orang yang banyak matematik di Malaysia ini kan dari Arab ada. Iran, Irak, Yordania, Libya, mereka sangat fanatik dengan matematika murni. Nah, sedangkan saya di situ adalah orang statistik. Pada suatu ketika mereka bertanya kepada saya, pertanyaannya memang agak sedikit membuat panas ya. Pertanyaan sederhana begini, halo Mr. Rado, why do you so very love with the statistics? A lot of number in this world. Why statistics only talk about 0 until 1? You know that the probability only 0 until 1. Why the statistic only talking about the 0 until 1, 0 until 1? A lot of number in the world. I think it's not interested to study statistics only to focus with the number around 0 and 1. Jadi ini merupakan suatu hal yang pertanyaan yang memang sangat menyakitkan bagi orang statistik gitu, karena mereka tidak bisa melihat aplikasinya di mana. Saya rasa orang statistik bisa bercerita tentang berbagai hal. Selagi data itu ada, mereka bisa bercerita berbagai hal. Mereka bisa cerita tentang COVID, mereka cerita tentang tsunami, perceraian, kecelakaan, hidup mati seseorang setelah dioperasi, bercerita tentang genetik, kemungkinan genetik yang mirip seperti ini, seterusnya. Itu tidak mereka lihat. Dan tentu saja hal ini menjadi suatu alasan bagi saya untuk menyerang balik. Ya, itu biasa dalam dunia akademik, itu biasa dalam menyerang balik. Lalu pada suatu ketika pun saya bertanya, saya balik bertanya, halo mister, saya bilang, assalamualaikum, why you so very love the pure mathematics? In the pure mathematics only focus about the proof theorem, and you know that the theorem is true. And why you try to prove? Okay, please give me the answer. I think it is not interested. The same thing
It's true, but you try to prove. You know that it's true, but you try to prove. It is not interested, you know that. Nah, jadi apa yang saya sampaikan pun akhirnya membuat mereka panas juga. Saya coba membahas bahwa kerja mereka hanya membuktikan teorema, sedangkan teorema itu betul, kenapa harus dibuktikan lagi gitu. Nah, jadi inilah seputar perbincangan dalam bilik S3 dalam suatu ruangan yang penuh dengan mahasiswa S3 dari berbagai negara dan berbagai keilmuan. Dan akhirnya kita sepakat bahwa kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hingga satu saat kita pernah bekerja sama dengan beberapa rekan dari Arab tadi dalam menghasilkan suatu proyek, misalnya ketika mereka ingin mengaplikasikan teori mereka ke dalam bidang tertentu, kita menawarkan diri. Oh, di statistik ini, bidang ini ada loh yang tepat untuk mendukung teori kita. Karena statistik juga merupakan bagian matematik. Jadi akhirnya perselisihan itu berakhir dan terjadi mesra kembali. Nah, jadi itu hal yang biasa. Jadi antara statistik dan pure matematik, matematik murni itu tidak boleh panas mendengar apa yang kita bincangkan, karena ini memang perdebatan ilmiah yang sering terjadi di berbagai di kampus. Jadi tidak ada alasan untuk saling panas dengan permasalahan-permasalahan komentar seperti ini. Nah, berikutnya saya pribadi juga mengatakan ya statistik dan matematik itu harus pisah. Karena matematik itu lebih banyak aplikasi. Matematik lebih senang mengaplikasikan matematik ke dalam bidang tertentu. Hal-hal rumit dalam matematik oleh orang statistik mereka bisa menyelesaikan dengan menggunakan bahasa program. Beda dengan orang murni. Mereka memang harus fokus dengan pembuktian-pembuktian teorema-teorema. Di statistik tidak terlalu yang menjadi inti sekali tentang suatu teorema. Ya, teorema tentu merupakan landasan berpikir, cuman lebih difokuskan tentang aplikasinya. Kita tahu bahwa mungkin di matematik murni kita sering cerita X, Y, alfa, beta. Kalau di statistik, X tadi bisa menjadi data hujan. Y tadi bisa menjadi data tsunami. Dan Z tadi bisa menjadikan data kecelakaan atau data penyakit kanker dan seterusnya. Jadi kita tidak menyebut XY, tapi kita menyebut data tsunami, data kanker, dan seterusnya dalam aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi jika dibebankan lagi dengan statistik, dengan proof-proof teorem, saya rasa juga pemanfaatan ke bidang lain ini mungkin akan terlambat berkembang. Begitu juga jika murni dipaksakan untuk mengaplikasikan ke dalam bidang-bidang tertentu, juga mereka akan keberatan. Nah, jadi alangkah baiknya ini dipisah. Dan bisakah mereka bertemu? Kenapa tidak? Banyak sekali irisan di antara statistik dan matematik. Kita yakin seperti saya sendiri misalnya statistik. Kita mengaku bahwa matematik itu abang kita. Saya sendiri S1-nya matematik. Banyak hal dari statistik yang saya pahami karena saya menguasai matematik. Bercerita fungsi densitas peluang, tentang fungsi gamma, ya, fungsi beta. Itu karena kita dulu belajar matematik. Jadi artinya ada irisannya kalau memang kalau jika sudah pisah akan gabung lagi dalam satu proyek, bisa ketemu, ada irisannya. Begitu juga dalam menjual prodi ke masyarakat misalnya. Masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang statistik
jika mereka masih menganggap itu matematik, mereka juga akan memiliki persepsi yang salah gitu. Statistik itu akan banyak bercerita tentang teorema, proof teorem, lemma, truth teorem, proof teorem. Mereka akan menganggap seperti itu. Jadi mereka tidak akan, ya mana yang tidak suka matematik di terlalu murni, mereka akan keluar. Nah, begitu juga dengan orang matematik yang tidak mengetahui bahwa statistik itu lebih kental kepada aplikasinya, sedangkan mereka cinta matematik, mereka pun akan ngeluh. Kenapa kok statistik begini, matematiknya kok ringan gitu. Sedangkan orang yang suka statistik kaget. Loh, kok isinya matematik semua? Saya ingin statistik loh. Saya ingin bercerita tentang pemodelan angin, tsunami, menentukan, menaksir suatu proses operasi itu sembuh atau tidak, atau melihat gen genetik, kesesuaian genetik antara A dan B. Nah, itu juga akan susah ketika nanti mereka akan menjual prodi ini ke tengah masyarakat dalam mencari audiens, dalam mencari peminat. Nah, kalau mereka sudah pisah, nah mereka enak jualan. Mereka punya pangsa-pangsa pasar sendiri. Pada orang suka matematik, nih dia matematik. Orang yang suka statistik, nih dia statistik. Jadi beda konsepnya. Jadi matematik, seperti yang kita bicarakan tadi, fokus the proof theorem, and statistic, thinking about the probability between 0 and 1. Oke, saya rasa perbincangan kali ini memang sangat menarik sekali antara matematik versus statistik. Pada kesimpulannya adalah yang ingin saya sampaikan adalah lebih baik pisah antara statistik matematik dengan beberapa komen yang telah kita berikan sebelumnya. Ketika orang yang cinta statistik masuk ke matematik nanti yang belum pisah, mereka akan kaget loh, kok statistik isinya proof teorem terus gitu. Nah, ketika orang yang cinta matematik tidak suka statistik kan kaget juga. Loh, ceritanya kok angin, kecepatan hujan, mod rumus, solve tidak ada. Mengkupas secara detail tentang matematiknya. Jadi mereka akan kaget. Jadi kalau pisah, kita bisa memberikan gambaran bagi audiens kita. Orang matematik bilang, oh kita akan fokus kepada real matematik. Kita mungkin kurang pada aplikasi, tapi kita mengupas 100% tentang matematik. Menelanjangi rumus dengan berbagai pembuktian teorema, pembuktian rumus. Kalau orang statistik nanti ngomongnya bukan begitu. Kita akan fokus kepada aplikasi matematik. Kita akan menggunakan berbagai rumus-rumus yang setelah sahih kebenarannya. Ini yang menyohihkan kebenaran rumus tentu orang murni gitu. Nah, telah sahih rumusnya, kita pakai statistik untuk kita aplikasikan menjawab fenomena-fenomena terjadi di tengah masyarakat. Perceraian, model ekonomi, model kunjungan wisata, atau model iklim, model hujan, tsunami, atau menentukan kemiripan gen manusia, atau menentukan peluang sukses atau tidaknya suatu operasi penyakit-penyakit tertentu. Jadi cerita itu enak. Cerita itu agak lebih seru, bisa dijual ke tengah masyarakat. Dan yang paling penting adalah, bisakah mereka bekerja sama? Bisa, karena banyak irisan di antara matematik dan statistik tadi. Dipisah karena lebih banyak untungnya, karena akan memiliki fokus-fokus tersendiri antara statistik dan matematik. Mereka memiliki fokus tersendiri sehingga bisa dengan cepat mereka mengembangkan sendiri. Statistik bisa cepat berkembang, matematik juga bisa cepat berkembang. Baik dalam keilmuan maupun mencari pangsa pasar untuk masuk ke dalam prodi-prodi mereka tentunya. Oke, ke depan saya rasa sangat baik sekali statistik pisah dengan matematik, tetapi suatu saat tertentu
mereka bisa melaksanakan proyek bersama karena banyak irisan-irisan yang ada pada matematik dan statistik. Saya Radu Yendra dari Radu Institute undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.